Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas presentasi yang diberikan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Wahyu Ramadan dan Wafiq Al-Ahya, akan membawakan materi presentasi yang berjudul Tujuan Belajar Hadis dalam mata kuliah Studi Hadis. Baik, mari kita ke materi yang pertama, yaitu kewajiban umat Islam terhadap hadis. Kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap hadis yaitu meneliti, menerima, dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Karena hadis atau yang disebut sunnah adalah sesuatu yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Hadis dapat dikatakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran karena hadis diriwayatkan oleh para perawi dengan sangat hati-hati dan teliti. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa berdusta atas namaku dan sengaja, maka tempatnya dalam neraka disediakan. Tidak seperti Al-Quran, penerimaan hadis dari Nabi Muhammad SAW banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya. Dengan demikian, hadis yang ada pada para sahabat kemudian diterima oleh para tabi'in, ada kemungkinan ditemukan redaksi yang berbeda-beda. Atas dasar itulah, maka dalam menerima suatu hadis, langkah yang harus dilakukan adalah dengan meneliti siapa pembawa hadis itu atau disandarkan kepada siapa hadis itu, untuk mengetahui apakah hadis itu patut kita ikuti atau tinggalkan. Lalu setelah kita meneliti dan menerima hadis tersebut, kita tinggal mengamalkannya saja. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari hadis. Ada beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis, yaitu manfaat yang pertama yaitu manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis. Yang pertama yaitu mengetahui kualitas hadis. Dalam ilmu hadis, riwayat kita akan belajar mengenai berbagai macam hadis yang disepakati oleh para ulama. Hadis mengenai diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Ya, tentu saja ini berkaitan dengan kualitas hadis itu sendiri, baik hadis sahih, hadis hasan maupun hadis dhaif. Yang kedua, mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. Dari pengertian ilmu hadis dirayah sebagaimana link paling atas, maka kita akan mengetahui bagaimana gambaran mengetahui disiplin ilmu ini, yaitu mempelajari tentang seluk-beluk hadis yang berkaitan dengan kualitas sanad dan matanya. Mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Para ulama ahli hadis telah merumuskan macam-macam hadis yang dilihat dari segi yang berkaitan dengan hadis, baik kualitas matan, kualitas sanadnya, jenis-jenis riwayatnya, dan sigat dalam meriwayatkannya. Semua itu dapat diketahui jika kita mau belajar tentang ilmu hadis ini. Yang keempat, mengetahui keadaan para rawi. Dengan mempelajari ilmu hadis dirayah, maka kita akan mengetahui beberapa keadaan rawi, apakah rawinya adalah seorang yang dhamir, adil, atau tidak keduanya. Manfaat mempelajari perawi hadis. Pribadi perawi hadis dalam sanad menjadi salah satu syarat penentu kualitas hadis, apakah ia sahih, hasan, atau malah palsu. Berikut beberapa keutamaan mempelajari perawi hadis. Yang pertama, sebab turunnya keberkahan dan rahmat Allah. Yang kedua, membaca kisah beragam pribadi manusia. Yang ketiga, mengetahui sejarah masa hidup perawi. 4. Sumber keteladanan hidup. Lalu ada manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Yang pertama, mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya. Dengan mempelajari ilmu hadis riwayat, maka sesungguhnya kita juga belajar mengenai perbedaan dan macam-macam hadis yang ditinjau dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Adapun perbedaannya, maka ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis taqririyah, dan hadis sifat. Yang kedua, mengetahui makna utama dalam sebuah hadis. Dalam ilmu hadis riwayah, kita pun akan belajar mengenai isi dan makna yang terkandung dalam sebuah hadis, yaitu makna kontekstual yang paling ditekankan dalam mengamalkan sebuah hukum dalam hadis.
Tentu saja, untuk mengetahui sebuah makna kontekstual dalam sebuah hadis, perlu diperkuat dengan hukum-hukum dalam hadis lain dan beberapa pendapat ulama. Lalu yang ketiga, mampu mengkiaskan hukum dalam sebuah hadis dengan pemikiran bijak dan dinamis. Selain mengetahui makna kontekstual dalam sebuah hadis, mempelajari ilmu hadis riwayah dapat menumbuhkan pemikiran secara dinamis dalam memaknai sebuah hadis. Sehingga sebuah hukum dalam dikiaskan atau disamakan dari beberapa riwayat dan makalah yang saling menguatkan. Yang keempat, tidak menafsiri hadis dengan pemikiran yang keliru. Nah, terkait melanjutkan pembahasan pada poin kedua dan ketiga di atas, maka sudah jelas bahwa salah satu manfaat dan peran penting mempelajari ilmu hadis riwayah adalah mencegah pemikiran yang keliru dalam memaknai sebuah hadis. Yang kelima, mengamalkan isi kandungan hadis secara tepat. Dalam perkembangan agama Islam, banyak kelompok yang mengaku sebagai ahlus sunnah, namun perilaku dan amalan mereka cukup menyimpang dari sunnah. Ya, misalnya saja kelompok yang melarang berziarah kubur, bahkan melarang berziarah makam Nabi Muhammad SAW. Kelompok radikal yang anti non-muslim seolah melarang berhubungan sosial dengan non-muslim. Kelompok yang dengan mudahnya mengkafirkan. Materi yang ketiga yaitu hikmah mengamalkan hadis. Yang pertama, menjaga amalan sunnah atau nafilah menutupi kekurangan-kekurangan pada amalan wajib. Melaksanakan kewajiban dengan sempurna adalah sesuatu yang sulit dicapai karena kelemahan yang ada pada seorang hamba. Ada saja kekurangan pada pelaksanaan kewajiban, misalnya kurang khusyuknya dalam sholat fardu, puasanya terkotori oleh ghibah, namimah, dan dosa-dosa lainnya. Ibadah hajinya masih tercemari oleh fisik atau kefasikan dan jidal, dan masih banyak lain. Hal-hal tersebut mengurangi nilai dan pahala ibadah seorang hamba. Lalu selanjutnya, orang yang mengamalkan as-sunnah akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nabi SAW bersabda, barang siapa mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, kemudian diamalkan juga setelah itu, yakni diikuti oleh orang lain, ditulis baginya pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 117 dari Jarir bin Abdul. Lalu yang ketiga, ada keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berpegang pada sunnah, terutama pada masa orang-orang berpaling darinya, dan orang-orang yang berpegang padanya justru dicela. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada hari-hari tersebut laksana memegang bara api. Orang yang beramal dengan as-sunnah pada hari-hari tersebut mendapat pahala sebanding dengan pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan bahwa dalam riwayat selain Utbah ada tambahannya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, pahala 50 orang dari kami, sahabat, atau 50 orang dari mereka? Nabi menjawab, bahkan 50 orang dari kalian para sahabat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3058. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Pada hari-hari tersebut, orang yang berpegang teguh pada agama yang kalian berada di atasnya mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Para sahabat bertanya, wahai Nabiullah, bukannya 50 orang dari mereka? Rasulullah menjawab, bukan, melainkan dari kalian, yakni para sahabat. Hadis riwayat Al-Marwazi dalam As-Sunnah halaman 9. Baik, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.